Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Iswara Senja. Sebuah kisah yang berjudul Ketika Santet Berbalik Kepada Tuannya. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. "Sampean sudah tahu resikonya?" tanya lelaki berpakaian serba hitam yang duduk bersila, yang diajak bicara mengangguk pelan. Aroma kemenyan menyeruak senter sedari asap putih yang terus mengumpul dari anglo kecil pembumbung ke seluruh ruangan. Lelaki berpakaian serba hitam sedikit kumal itu sedari tadi duduk bersila menghadap meja kecil yang penuh sesak oleh beraneka macam sesajen. Ritual barangnya lelaki yang diminta dipanggil Mbah Wiro itu meminta sesuatu dari tamu yang datang. Menghadap tamunya mengulurkan selembar kain pada Mbah Wiro. Mbah Wiro terkekeh, lalu diciumnya kain tersebut. Hidung besarnya bisa menangkap aroma serta wujud dari balik benda yang berada di tangannya. Lagi-lagi ia mengeluarkan tangan. Kali ini ia menatap lekat kepada orang yang datang ke rumahnya, juga terlihat duduk bersila. Sang tamu yang duduk tepat di bawah bayangan lampu gantung kembali mengeluarkan sesuatu dari balik baju. Bukan selembar kain, tetapi sebuah buntalan yang dibungkus dengan plastik hitam. Mbah Wira menjilati bibir kalau melihat bungkusan yang dibawa oleh tamunya itu membuatnya kembali terkekeh. "Hajian ini memang perlu mahat besar. Aku percaya kamu memberikan jumlah yang cukup seperti yang aku sebutkan tempo hari." Dia berbicara senang, lalu diakhiri dengan gelak tawa. Dengan segera Mbah Wiro mengambil bungkusan itu lalu menyimpannya. "Selain mahat berupa uang, kamu juga harus memberikan pengorbanan yang lebih besar." Sang tamu pun hanya menggigit bibirnya. Dia baru mendengar syarat yang diucapkan oleh Mbah Wira. Namun tamu itu sudah kepalang basah. Mau bagaimana lagi? Akhirnya dia pun menyetujuinya, walaupun dengan perasaan yang sebenarnya kurang ikhlas. Mbah Wira kemudian menyatukan telapak tangannya, mulai memejamkan sesaat. Mulutnya terlihat berkomat-kamit. Sang tamu pun hanya memperhatikan setiap gerak yang ia lakukan. Dia melihat Mbah Wira mengambil sebuah keris yang berada di dinding sebelumnya bertumpuk saling silang. Kembali senyumnya menggembang saat ia duduk. Keris lekuk 7 tanpa sarung sudah digenggam. Matanya kembali terpejam seperti gerakan menyabet perlahan. Ia menggerakkan di antara asap yang berbau kemenyan. Terhitung 7 kali pula ia melakukannya. Sejenak keris yang ia hunus lurus ke atas tepat di depan wajahnya. Saat kembali turun lurus, matanya kembali terpejam, mulutnya berkomat-kamit mengucap mantra. Tamunya bisa mendengar dengan jelas, tetapi tidak bisa memahaminya. Mantra yang diucapkan Mbah Wiro terdengar seperti bahasa kuno yang sudah dilupakan banyak orang. Dan tiba-tiba matanya terbelalak, tangannya gemetar memegang keris. Bila tajam berlekuk itu ikut bergetar. "Tanganmu," ucap Mbah Wira menatap tamunya. "Mana tanganmu?" Tamunya berkesiap kaget, namun dia tetap mengulurkan tangan kanan walaupun tidak yakin. Mbah Wiro menangkap lalu meremas kuat. Pergelangan tangan itu tepat di bawahnya tempayan kecil tanah liat yang berisi air keris. Ia sudah tak lagi bergetar, bahkan hanya terlihat seperti senjata tikam biasa. Saat keris itu perlahan didekatkan ke arah jari-jari tangan seperti permintaannya dari sisi bilas semakin menempel di ujung jari sang tamu. Wajah pucat di hadapannya seakan membayangkan sakit yang akan mendera saat kulit menggores menggunakan keris seujung kuku. Sisi tajam keris masuk membelah ujung jari. "Au!" Pakik sang tamu diikuti dengan dahi bergerit, menahan sakit. Darah merah segar jatuh tepat di dalam tempayan yang berisikan air, lalu memudar seketika. Air bening menjadi kemerahan oleh darah yang terus menetes tepat di atas tempayan. Mbah Wiro menatap puas ke arah tetesan darah yang mengalir. Wajahnya yang tenang bertolak belakang dengan wajah sang tamu yang semakin meringis kesakitan. Bila tajam keris masih juga belum diangkat dari ujung jari sehingga air di tempayan semakin memerah dan perlahan
Ia menuntun ujung jari untuk dimasukkan ke dalam air yang telah berubah seperti darah. Dalam satu wadah dicelupkan, kemudian ditahan lebih lama. Wajah sang tamu semakin pucat, dengan bulir peluh yang menitik turun menahan sakit. Akan tetapi itu hanya sekejap, dan rasa sakit dan juga perih berangsur menghilang setelah Mbah Wiro meludahi luka yang terbuka, membelalak. Mata sang tamu sungguh ajaib. Luka dari keris tadi sudah hilang tidak berbekas. Dengan hati bertanya-tanya, dia melihat pria itu menutup matanya lagi, sambil menyimpan keris yang berlumuran darah ke dalam wadah yang sama. Tugasmu sudah selesai. Kemudian ia mengambil bungkusan kain berwarna putih, berbentuk pocong dengan 7 ikatan. Tanan bul ini, jangan sampai ada yang tahu. Lalu ia menyerahkan sebuah guci kecil berwarna hitam ke tangan tamunya. Siramkan air ini di sekeliling rumahnya, sambungnya pula pada sang tamu. Sang tamu kembali mengangguk. Buru-buru tangan yang jarinya terluka tadi dimasukkan bungkusan pemberiannya ke dalam saku. Perlahan senyumnya tampak mengembang. Nining menyambut kedatangan tetangga barunya dengan senang hati. Ayo mbak, aku bantu ngangkut sebagian barang kalian. Juminem turun dari mobil pick-up dengan hati-hati. Di belakangnya menyusul Ayu, anak tunggal Juminem. Maaf, jadi ngerepotin Ning. Ning menggelengkan kepalanya. Ngerepotin opo? Pengemudi di pick-up segera membawa barang-barang berat, sementara 3 perempuan itu mengangkut yang lebih ringan. Barang yang dibawa Juminem ke rumah kontrakan baru itu tidaklah banyak, hanya berupa pakaian, buku sekolah, dan barang-barang pribadi lainnya. Sedangkan perabotan lain sudah disiapkan oleh sang pemilik rumah tersebut. Bapak beneran gak datang bantu kita, Bu? Tanya Ayu pada ibunya yang sibuk memasukkan pakaian ke dalam lemari. Juminem memberi syarat agar Ayu diam, tetapi Nining sudah terlanjur menegurnya. Perempuan yang sudah lama berteman dengan Juminem itu mendekat karena penasaran. Bapakmu memangnya kemana, Yuk? Sibuk kerja, Pak. Maklum, sekarang kan dia sedang banyak proyek. Jawab Juminem, lekas memanyunkan bibirnya yang membentuk huruf O. Ia percaya saja dengan semua yang dikatakan oleh Juminem. Setelah membereskan semua barang bawaan mereka, Ning berpamitan pergi. Ia menolak untuk diajak makan bersama dengan Juminem dan juga anaknya. Dia bilang kalau dia sudah ditunggu oleh suaminya. Terima kasih ya Ning, ucap Juminem sambil mengantarkan Nining sampai ke depan rumahnya. Setelah memastikan kalau Nining sudah pergi dan tidak akan mendengar pembicaraannya, Ayu pun kembali bertanya kepada ibunya. Kenapa ibu tidak mengatakan yang sebenarnya? Juminem hanya tersenyum pahit. Untuk apa? Lagi pula, mereka itu hanya akan menertawakan kita yang terpaksa kabur dari rumah karena sudah tidak sanggup menahan malu gara-gara bapakmu itu yang mabuk janda. Tapi Bu, Bulan ini kayaknya baik kok. Dia itu nggak mungkin lah menggunjing kita seperti tetangga di desa kita dulu. Juminem hanya kembali tertawa dan tidak ada kesenangan di dalam tawanya itu. Kita ini hanya baru bertemu dia beberapa kali. Mana mungkin kita bisa menyimpulkan dia baik atau jahat. Udah, mumpung malam belum datang, sebaiknya kita berbenah dulu ya. Mulai dari bereskan kamar tidurmu. Ayo. Ayu hanya mengangguk. Dia berjalan masuk kamar, namun baru beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar benda jatuh. Prang. Disusul kemudian derap langkah cepat seperti orang yang sedang berlari. Siapa? Ibunya seketika berteriak dan langsung meninggalkan Ayu yang masih terkejut. Dari belakangnya muncul bayangan sekelebat melewati pintu yang terbuka. Segera ia menoleh ke belakang pintu itu, masih terbuka dan tidak dijumpai siapapun. Tetapi Ayu sempat mendengar suara orang yang berlari. Ayu bergegas meninggalkan lorong yang memisahkan 2 ruangan rumah itu. Bu, teriaknya lalu berhenti tepat di belakang ibunya yang berdiri mematung. Itu apa? Setelah dia menggigit ujung ibu jari saat mengetahui sesuatu yang tak jauh dari kaki ibunya. Darah siapa, Bu? Bukan hanya Ayu, ibunya juga terlihat pucat, ketakutan saat mendapati cecaran darah di lantai. Darah siapa, Bu?
Sang ibu tidak menjawab, namun ia melangkah mengikuti bercak darah itu menuju pintu belakang. "Jangan nakutin Ayu, Bu. Ini darah siapa?" serunya. Lalu terus mengikuti langkah sang ibu. Pintu belakang dibuka oleh ibunya. Perempuan setengah baya itu menimba air, menuangkannya ke ember, lalu membawanya ke depan. Air 1 ember penuh disiramkan ke darah tersebut. "Mungkin itu hanya darah tikus," ucap ibunya mencoba membohongi agar Ayu tidak takut karena Ayu adalah penakut. Tidak berpikir aneh lagi. "Tikus? Masa sebanyak itu, Bu?" "Sudah, Lando, jangan dipikirkan lagi. Kamu bereskan saja kamarmu, lalu bantu ibu di dapur." Juminem menenteng ember yang sudah kosong, lalu kembali ke dapur. Setelah selesai membereskan kamar, Ayu langsung menyusul ibunya. Di sana ia melihat Juminem tengah memotong tempe dalam ukuran kecil-kecil. "Sudah selesai?" tanya Juminem tanpa menoleh. "Kalau sudah ya cepat mandi sana." Selayaknya anak yang penurut, Ayu segera mematuhi perintah ibunya. Ia meneliti ke dalam bak air mandi, dan ternyata di sana airnya kosong. Ayu menelisik ke dalam bak air. Terlihat di sana airnya sudah penuh. Mungkin saja ibunya yang sudah mengisi air itu sampai penuh saat Ayu sibuk membersihkan kamar tadi. Ayu segera mengguyur tubuhnya dengan air. Matanya terpejam saat menyabuni wajah. Lalu ia berhenti. Telinganya jelas mendengar suara berbisik, tetapi dia yakin hanya seorang diri di dalam kamar mandi. "Bu," panggilnya pelan. Dia bukan penakut. Biasanya Ayu tidak pernah protes kalau ditinggalkan di rumah seorang diri. Tapi hari ini entah kenapa ia mendadak menjadi serba takut. Tidak ada sahutan. Ayu bergegas membasuh wajahnya, membilas busa yang menutupi mata. Setelah semuanya bersih, barulah ia berani membuka mata. Suara itu datang lagi, mirip sebuah suara tangisan, tetapi juga terdengar seperti tawa. Suara itu datang lagi terdengar lebih nyaring, sehingga Ayu terdiam sejenak. Seketika mata tajamnya dengan dahi berkerut mencoba menangkap datang arah suara perlahan. Ayu membuka pintu kamar mandi yang terbuat dari papan. "Bu," tetap tidak ada sahutan. Ibunya bahkan keadaan dapur terlihat sedikit gelap, makin menambah rasa sepi mencekam. "Mungkin hanya perasaanku saja," batinnya. "Bu," teriaknya memanggil Juminem. Ayu menggigit bibir. Mungkin semua karena dia yang terlalu penakut, sehingga berhayal macam-macam. Ayu kembali melanjutkan mandinya yang masih belum selesai. Suara terdengar lagi, tetapi Ayu tidak menghiraukannya lagi. Dia terus mengguyur tubuhnya sampai yakin bersih sama sekali. Lalu ia berhenti bergerak sebentar. Hidungnya kembang-kempis saat mencium aroma wangi bau. "Apa ini ya? Bau itu berasal dari mana?" Air yang sudah digunakannya untuk mandi. Ayu menunduk lalu berkesiap. Matanya membelalak. Iya. Air yang sisa setengah itu bercampur helaian bunga kenanga. Dengan perlahan ia mengangkat kepala, maka dia tatap air di gentung ini. Bukan hanya beberapa helai permukaan air, hampir semuanya dipenuhi bunga kenanga. Ayu merundukkan tubuh ke depan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa begitu banyak bunga di bak? Padahal tadi ia tidak melihat itu. Mata Ayu dikerjapkan, ia terjengkang saat ketika bunga-bunga yang tadi mengapung mendadak lenyap menyisakan bayangan dirinya sendiri yang penuh ekspresi ketakutan. Gayung di tangannya terlepas jatuh. Ayu membekap mulutnya sendiri. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Bayangan Ayu di permukaan air tidak lagi tampak ketakutan, tetapi malah menyeringai di balik tatapannya. Bunga-bunga yang tadi mengapung terlihat menjadi satu ronce. Bunga menghiasi rambutnya. Lalu ia berteriak, walau hanya berakhir di tenggorokan. Kaki Ayu bergetar hebat. Dari sudut mata dia bisa melihat bayangan putih berdiri di sudut kamar mandi. Suara tawa kembali terdengar. "Yuk, masih belum selesai mandinya." Suara Juminem berhasil melepaskan ikatan tak terlihat yang mengikat Ayu. Napasnya kembali lega, kakinya bisa digerakkan lagi. "Kamu itu mandi atau lagi apa toh? Kok lama sekali?" Langkah-langkah Juminem semakin jelas mendekat ke arah bilik. "Kamu itu mandi apa? Buka pintu kamar mandinya." Ia mengerutkan kening, melihat napas Ayu terengah-engah.
Tubuhnya yang basah masih bergetar hebat. "Duh, kamu tuh kenapa?" Juminem berdiri di belakang saat Ayu mulai membalikkan badan. Bibirnya biru pucat senada dengan wajahnya. Ayu langsung menjerit dan memeluk Juminem. "Ibu, ada apa? Apa yang terjadi, Ayu?" Ayu hanya menggeleng. Dalam pelukan ia tak kuasa menceritakan. Dia hanya ingin keluar dari kamar mandi dan melupakan semua yang terjadi tadi. "Ada apa, Tonduk? Jangan takut-takutin ibu." Ayu menangis dalam pelukan Juminem sehingga baju daster ibunya basah. Juminem yang panik segera menarik Ayu keluar dari dalam kamar mandi. Dituangkannya air putih lalu memaksa Ayu untuk minum. "Ayu, minum dulu, Nduk." Dengan cepat Ayu menyambar gelas belimbing tersebut, kemudian menegaknya cepat sampai habis seketika. Tadi ada kembang." Lidah Ayu masih terasa sedikit keluh. "Kembang?" Ayu mengangguk. "Kembang apa? Ibu ndak tahu apa maksud ucapanmu." "Kembang, Bu." Suara Ayu sedikit meninggi sambil menunjuk ke arah kamar mandi. "Kamu itu jangan ngigo ah. Kembang apa yang kamu maksud?" Juminem menatap anaknya tak mengerti. Segera ia melangkah kaki ke kamar mandi dan memeriksa ruangan kecil tersebut. Tidak ada apa-apa di sana, apalagi kembang seperti yang disebutkan anaknya. "Tadi apaan?" ucap Juminem setelah memastikan tidak ada yang aneh di dalam kamar mandi. "Kamu itu terlalu lelah." Juminem lalu berdiri di belakang Ayu, menyisir rambut anaknya yang terurai kusut. Sementara Ayu masih bergetar, "Sudahlah, kamu jangan mikirin itu." Dia takut untuk meraih handuk yang tertinggal di sana. "Memangnya dari tadi apa yang kamu lakukan?" "Mandi, Bu." "Kamu itu lama di kamar mandi, tapi badanmu tidak basah-basah juga." Ayu mengamati tubuhnya sendiri. Ya, tubuhnya memang tidak basah, seolah tidak tersentuh air sama sekali. Padahal Ayu tadi jelas sekali diingatannya. Ia menggunakan beberapa gayung air untuk menyiram tubuhnya. Namun mengapa segala sesuatu tak nampak terjadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kulit dan rambutnya masih kering. Apakah yang dikatakan ibu itu benar? Pikir Ayu. Gamang tidak mungkin. Aku yakin tadi sudah mandi. Lalu melihat kalau air di bak itu penuh dengan kembang. Apa itu semua hanya hayalan? "Sudah sana mandi, ibu tunggu di sini." Juminem masih berdiri memperhatikan Ayu. Mana ada setan siang-siang begini? Terpaksa masuk ke dalam kamar mandi lagi. Sepintas pandangannya menyapu seisi dapur. Barunya ruangan ini berada paling belakang. Tidak ada satu jendela, hanya pintu belakang yang menghadap hutan kecil. Satu halaman sempit, setelah dengan 3 kayu menancap terangkai beberapa tali tempat berjemur pakaian. Selangkah demi selangkah Ayu menuju pintu. Ia terlihat ragu. Suara pintu dibuka membuat hatinya semakin nyeri. Takut melihat penampakan. Menakutkan lagi, Ayu melirik ke belakang. Juminem masih duduk mengiritkan dahi. Saat Ayu menoleh ke arahnya. "Kamu itu loh, kenapa? Sudah sana mandi. Ibu sebentar lagi mau ke halaman depan. Daun-daun kering itu harus disapu." Setelah menutup pintu, tidak lama terdengar suara air mengguyur dan tidak terjadi apa-apa di dalam bilik kamar mandi. Juminem hanya menggeleng-gelengkan kepala. Ia merasa aneh melihat tingkah anaknya. Lalu bergegas menuju pintu belakang, menuju sudut ruangan yang terdapat seikat sapu lidi. Juminem mengerai ujung sapu. Tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke depan, saking kuatnya seolah seperti ada kekuatan yang tidak terlihat mendorong dari belakang. Hingga kepalanya terbentur ke pintu dengan suara keras. Seketika, tubuh Juminem pun terguling. "Ibu!" teriak Ayu dari dalam kamar mandi begitu ia mendengar sesuatu jatuh dan berdendung. "Aduh!" Juminem mengerang seraya memegangi kaki kanan. Ayu pun segera keluar setelah memakai handuk. Ia bergegas menghampiri Juminem yang masih kesakitan. Ibu kenapa?" Ayu mencoba membangunkan Juminem yang meringis sambil memegangi kaki. "Kaki ibu terkilir," saut Juminem. "Loh, kenapa? Ibu kependarahan?" bisik Ayu saat menyadari darah mengalir dari dahi Juminem. "Bantu ibu bangun." Juminem berusaha bangkit. Setelah berhasil menggapai sisi pintu, dengan terpincang-pincang Juminem
tiba menuju bangku kayu. "Kenapa bisa jatuh, Bu?" tanya Ayu cemas. "Ibu juga nggak tahu, sepertinya ada yang mendorong ibu tadi dari belakang." Jumena mengurut-urut kakinya. "Aku carikan obat merah dulu ya, Bu." Ayu ingat, punya stok obat merah yang dibawa dari rumah lamanya. "Antar ibu ke kamar dulu," pinta Juminem. Ayu berjalan ke dinding kamar, menyalakan lampu, sehingga kamar ibunya terang benderang. Ia kembali duduk di sisi ranjang dan memandangi ibunya. Ditatap bagian mata kaki yang kini mulai membengkak kebiruan, serta luka tadi sempat mengucurkan banyak darah. Napas Juminem begitu tenang, turun naik secara perlahan. Sejak sore tadi dia tidur, dan Ayu tidak berani membangunkannya. Tadi Ayu berniat mencari tukang urut, karena ia tidak tega melihat ibunya terus mengeluhkan kaki terkilir. Namun Juminem terus menolak, sehingga sepanjang sore dia hanya bisa keluar masuk kamar sang ibu, tanpa bisa melakukan apa-apa. Kenapa banyak kejadian janggal ya hari ini? Di depan pintu bunga kenangan di kamar mandi, lalu ibu aneh sekali, karena semuanya datang berbarengan. Batinnya dipenuhi banyak tanda tanya. Ayu bangkit dengan resah, berjalan mondar-mandir karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tok tok tok, tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk. "Siapa?" tanya Ayu saat mendengar pintu itu diketuk. "Boleh ning yuk." Oh, Ayu bergegas membuka pintu, namun tidak ada orang yang ditemuinya di luar sana. Ia menutup pintu lalu kembali ke kamar. Di sana Ayu berkesiap kala melihat ibunya sudah bangun. "Ibu haus, Bu. Mau Ayu ambilkan minum?" Ia langsung meraih tangan ibunya yang terasa sangat dingin. Jumina mengangguk perlahan. Ayu meletakkan kembali tangan ke dada sang ibu dan beranjak menuju pintu. Bahkan Ayu tidak sempat memperhatikan kalau tangan sang ibu terkulai lemas, jatuh menjuntai ke tepian tempat tidur. Di luar sana rintik hujan mulai terdengar, diiringi oleh angin yang berembas kencang. Ayu menggigil kedinginan karena ia hanya mengenakan pakaian tipis. Bergegas Ayu meninggalkan dapur. Entah mengapa dia begitu takut untuk berlama-lama di ruangan itu. Sini ayo, bantu." Ia menawarkan bantuan ketika melihat ibunya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Untuk mengambil gelas yang dibawanya, Ayu mengangkat sedikit kepala Juminem dan memiringkan gelas agar ibunya bisa minum dengan tenang. Juminem minum dengan rakus, sepertinya dia sudah sangat kehausan sampai terbatuk-batuk. "Pelan-pelan toh, Bu." Ayu menegur ibunya yang tersedak karena minum terlalu cepat. Setelah air di dalam gelas habis, Ayu meletakkan gelas di atas meja samping ranjang ibunya. "Ibu kenapa?" Ayu mulai merasakan ada yang tidak beres, karena ibunya terlihat semakin pucat. "Loh, kaki dan tangan ibu mendadak mati rasa, Yuk. Tidak bisa digerakkan sama sekali." Jumina mulai panik, terlihat dari kerutan wajah dan air mata yang menetes. "Maksudnya apa, Bu?" "Tangan ibu nggak bisa digerakin, Yuk." Jumina melirik ke tangan kanan. Ia sudah berusaha sekuatnya untuk menggerakkan tangan, tetapi satu jari pun tidak bisa digerakkan. "Ibu lumpuh, Yuk." Ibunya menggeram berusaha untuk bangun. Mungkin itu hanya perasaan ibu saja. Ayu tidak kalah panik. "Tidak, Yuk. Tangan ibu benar-benar gak bisa digerakin. Lemas." Seketika tubuh Ayu kalah mendengar suara ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? "Iya, Bu. Kenapa semuanya jadi menakutkan?" Ayu terseduh-seduh. Dia tidak sampai hati melihat keadaan ibunya. Bahkan luka robek yang ada di kening itu juga terlihat semakin menganga. "Entah, ibu merasa seluruh sendi gak bisa digerakin, Yuk. Sama sekali." Juminem terdiam. Rasa mual yang sedari tadi ditahan akhirnya tertumpah juga. Juminem muntah dalam keadaan terbaring. Ayu panik saat mengetahui cairan anjir berwarna merah keluar dari mulut ibunya. "Darah!" Ayu panik semakin menjadi. Juminem terlihat kelonjotan dengan tubuh mengejang. Sementara itu Ayu terlihat sibuk dalam tangis dan terus membersihkan cairan dengan ujung jarinya. Juminem kembali memuntahkan sesuatu dari mulutnya, kini lebih kental kehitaman, dan mata Juminem terus melotot seakan merasa sakit yang teramat sangat. "Ibu, sadar, Bu." Ayu terus mengguncang-guncang tubuh ibunya. Air matanya menitik.
Dia ingin berlari keluar seraya berteriak meminta tolong. Tetapi meminta tolong pada siapa? Bertahan di dalam kamar hanya membuat dia semakin kalut dalam ketakutan. Yang terlebih sang ibu terus mengejang-gejang seraya meringis dan mengerang sakit. Ampun Gusti, sakit. Perang Juminem, tampak sisa liur kemerahan mengalir di sudut bibir. Ayu panik tak lagi bisa berpikir jernih. Ia langsung menerobos keluar kamar, meninggalkan ibunya yang kejang-kejang menahan sakit. Ayu menerobos malam yang gelap berlari kencang menuju rumah Nining. Digedornya pintu sang tetangga berulang kali, semakin lama semakin kencang, sehingga Nining keluar dengan tergesa-gesa. Kenapa Toyu? Rambut Nining berantakan saat ia menemukan Ayu berdiri di depan rumahnya. Dengan wajah pucat pasi. Bule, tolong Bule. Ayu menarik tangan Nining, memaksanya ikut ke rumah. Ibu sakit Bule. Nining hanya bisa pasrah mengikuti Ayu ke rumahnya. Hidungnya mengeritkan saat ia mencium bau anyir dari dalam kamar. Matanya terbelalak saat ia melihat Juminem terbaring menyedihkan di atas ranjang. Cairan merah kehitaman terlihat membasahi daster, ditambah lagi oleh kaki kanannya yang membengkak besar. Panggil Pak Mantri, rumahnya gak jauh dari sini. Nining langsung mendorong Ayu keluar rumahnya, yang paling besar warna hijau. Ayu mengangguk. Ia berlari kencang menggedor rumah besar berwarna hijau. Yang pertama dilihatnya, Pak Mantri keluar. Dia tidak mengenali Ayu, tetapi mengerti gadis remaja itu tengah membutuhkan bantuannya. Ia pun segera mengambil tas peralatan, mengikuti langkah Ayu menuju rumahnya. Sama seperti Nining, dia juga terkejut saat melihat perempuan setengah baya yang berbaring di atas ranjang. Pak Mantri memeriksa Juminem. Wajahnya berkerut tapi tidak berkata apa-apa. Setelah selesai memeriksa, Pak Mantri menganggukkan kepalanya, lalu Ayu pun mengikutinya dari belakang. Anggukan kepala tadi merupakan syarat agar Ayu ikut keluar. Gimana keadaan ibu saya, Pak? Ucap Ayu. Pak Mantri pun hanya memandangi Ayu dengan iba. Sepertinya bengkak di kaki ibumu itu bukan terkilir. Lalu apa itu yang menyebabkan ibu lumpuh? Tanya Ayu cemas. Lalu Ayu pun menarik napas panjang. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya membuat ibunya seperti itu. Tidak aku temukan indikasi kelumpuhan. Semuanya normal, ucap Pak Mantri sambil melepas kacamatanya dan mengelapnya dengan kemeja yang ia gunakan. Normal, tapi ibuku Pak, tadi juga minta darah, ucap Ayu yang tidak terima dengan hasil pemeriksaan tersebut. Memang sulit untuk menjelaskannya. Sebaiknya ibumu dibawa saja ke rumah sakit kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pak Mantri mengeluarkan bungkusan plastik bening, lalu meletakkannya di atas meja. Mungkin membantu untuk mengurangi rasa linu dan di kaki diberikan sehari 3 kali ya. Bibir Ayu bergetar menahan tangis. Kalau begitu saya langsung pamit, ucap Pak Mantri. Setelah merasa yakin semua masuk ke dalam tas, Ayu mengeluarkan beberapa lembar uang kusut yang diambil dari dompet ibunya. Hanya itu sisa uang yang mereka miliki setelah Juminem menghabiskan seluruh tabungannya demi bisa menyewa rumah tua ini. Pak Mantri memandang uang itu, lalu ia menggelengkan kepala. Simpan saja nak. Mata Ayu berkaca-kaca mendengar penolakan Pak Mantri. Ia berbisik mengucapkan terima kasih, lalu melepaskan kepergian lelaki baik hati itu. Apa yang dikatakan Pak Mantri tadi, Yu? Tanya Juminem kembali Ayu dari depan. Gak ada apa-apa, Bu. Ayu perlahan mendekat ke tepi tempat tidur. Kaki ibu hanya terkilir. Nining yang berada di samping ranjang sudah selesai membersihkan Juminem. Ia berdiri sambil menguping pembicaraan ibu anak itu. Ayu mencoba tersenyum. Ayu ambil makan dulu ya Bu, nanti terus minum obat. Malam itu Ayu disuruh Nining agar tidur lebih dulu, biar dia saja yang menemani Juminem malam ini. Pada awalnya Ayu sedikit enggan, tetapi Nining memaksa. Tetangga baru mereka itu dengan tulusnya menawarkan bantuan. Walau wajahnya terlihat selalu masam, Ayu membatin. Dia tidak boleh lagi menilai orang dari wajahnya saja. Orang yang nampaknya judes ternyata sangat baik hati. Dia bangun kesiangan hari itu. Matahari sudah masuk melalui jendela yang terbuka. Ayu bergegas bangun nyaris melompat dari tempat tidurnya.
Ayu menuju kamar ibunya. Dadanya berdebar kencang karena khawatir. Lalu Ayu tercengang saat melihat ada laki-laki di dalam kamar masuk bersama Nining. Nining melambai ke arah Ayu, menyuruhnya masuk ke dalam. Nah, beliau ini Ustadz Samsul. Tadi boleh minta bantuan Ustadz Samsul untuk mengobati ibumu. Ustadz Samsul berhenti bercikir. Dipalingkannya wajah ke arah Ayu yang terpaku di dekat pintu. Sepertinya Ibu Juminem terkena santet, ujar Ustadz Samsul pada Nining. Santet? Ayu kaget mendengar penjelasan Ustadz Samsul. Apa bisa disembuhkan Pak Ustadz? Ustadz Samsul menatap Ayu dengan tatapan yang sama seperti Pak Mantri kemarin malam. Tidak ada obat yang paling ampuh untuk menghentikan kekejaman santet. Kecuali apa Pak Ustadz? Lantas apa yang harus saya lakukan? Siapa yang berniat menyakiti perempuan miskin seperti saya? Juminem pasrah dan berharap pertolongan Tuhan. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja datang seseorang yang langsung memasuki kamar. Ada apa? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ucap seorang bapak-bapak sambil terengah-engah. Bapak, Ayu berteriak menyebut nama bapaknya. Kenapa Bapak tahu kami ada di sini? Dok, ada apa Dok? Apa yang terjadi pada ibumu? Jali lalu melangkah mendekati Juminem di tempat tidur. Aku itu pulang ke rumah, tapi kalian sudah tidak ada di sana. Aku sudah seperti orang gila beberapa hari ini karena mencari kalian kemana-mana. Untung tadi pagi aku bertemu pemilik mobil yang mengantarkan kalian pindah. Dia yang sudah memberitahu kalian itu mengontrak rumah di sini. Jali memegang tangan Juminem, bersikap seperti layaknya orang tak bersalah. Mau apa Bapak mencari kami? Juminem bertanya getir. Hatinya terbelenggu antara rindu sekaligus sakit hati. Bapak kan sudah punya istri baru. Jali terkejut. Siapa yang punya istri baru? Siapa lagi? Suara Ayu berubah getir. Tetangga kita sudah sering melihat Bapak pergi sama janda di ujung desa kita. Itu karena dia minta tolong, bukan berarti Bapak menikahinya. Mana mungkin Bapak tega menyakiti hati kamu dan juga ibumu? Jali menatap anaknya tak percaya. Jadi kalian itu minggat tanpa bertanya kebenarannya pada Bapak terlebih dulu? Ayu menundukkan wajahnya panas, menahan malu. Namun Jali tidak memperpanjang masalah itu. Dia kemudian mengalihkan tatapannya kepada Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Ustadz? Seseorang telah mengirimkan santet ke rumah ini, ucap Ustadz Ridwan, seraya merasa risih karena berada di tengah-tengah prahara rumah tangga orang lain. Jali pun merasa gugup. Dia pun melirik ke arah istrinya. Siapa yang sudah melakukan ini pada istriku? Tidak penting Pak, kita tahu siapa yang mengirimnya. Yang penting kita obati Ibu Juminem dulu sampai sembuh. Betul itu, ucap Nining yang berada di ruangan yang sama. Betul kan itu Pak Ustadz? Ustadz Samsul pun mengangguk. Boleh saya ikut sholat di sini? Oh iya silakan Pak Ustadz, jawab Jali. Dia pun menunjukkan tatapannya kepada Ayu. Duh, tolong ambilkan segelas air juga ya, pinta Ustadz Samsul. Ayu, ambilkan air ya, Jali menyuruh anaknya, sementara dia terus menggenggam tangan Juminem yang terasa dingin. Ustadz Samsul diantar sholat di kamar Ayu, sementara Jali berbicara dengan Juminem yang masih tidak bisa bergerak. Bila ini memang santet, berarti ada yang tidak ingin melihat kami berdua tetap hidup, khususnya aku. Juminem berusaha bicara, walaupun suaranya sangat lirih. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jali benar-benar terlihat bingung dengan semua ucapannya. Sepertinya ini ulah Yuyah, kata Juminem lirih. Ia menyebut nama janda yang membuat hatinya panas, karena telah mengaku-ngaku menjadi istri muda Jali. Kenapa dia harus menyantetmu? Tidak mungkin, dia bukan orang jahat seperti itu, bantah Jali terlihat kesal atas pernyataan istrinya. Selama ini dia itu baik sama kalian, bahkan dia selalu memberi makanan yang dimasak sendiri. Aku bahkan sudah menganggapnya sebagai adik sendiri. Lalu kenapa dia bercerita kemana-mana kalau dia sudah menikah siri denganmu, Kang?
menyebar cerita ke warga kampung kalau kamu itu bosan sama aku yang semakin gemuk ini. Makanya kamu itu mau mencari istri baru supaya nanti itu kamu punya anak lanang. Juminten pun terbatuk hebat setelah berbicara panjang lebar. Jali meremas tangan Juminten. Dia tidak berbohong saat mengatakan dirinya hampir gila karena kehilangan anak istri. Tapi sulit rasanya mempercayai perempuan yang dia anggap sebagai adik sendiri. Ternyata tega menyakiti hati istrinya. Pak Ustadz Samsul ingin bicara, kata Ayu yang baru saja muncul di ambang pintu. Jalil menggunakan kesempatan itu untuk menjauh dari Juminem. Ia ingin menjernihkan pikirannya untuk meluruskan permasalahan dan kesalahpahaman ini. Iya Pak Ustadz, ucap Jalil kepada Ustadz Samsul yang sekarang sedang berada di hadapannya. Begini, maaf, saya tidak bisa berlama-lama ada di sini. Makanya kita semuanya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Samsul pun menyerahkan secaci kertas dengan tulisan yang sudah dia tulis. Tadi dia meminta kertas dan juga tinta hitam kepada Ayu yang bertuliskan ayat suci yang sudah ditulis oleh Pak Ustadz. Saya ini hanyalah perantara. Doa kalian itulah yang lebih penting untuk mengusir penyakit ini. Nanti tepat tengah malam, bermunajablah kepada Allah. Siapkan air dan juga baskom, rendam kertas ini. Ustadz Samsul menunjuk kertas yang ada di tangan Ayu. Hanya ini Pak? Tanya Jali ragu. Ustadz Samsul hanya tersenyum, lalu menyerahkan tasbih yang ia bawa. Pak Jali pun lalu menerima tasbih yang diberikan oleh Pak Ustadz. Tasbih dari untayan kayu koka kecil, berjumlah 33 tasbih itu terasa hangat di tangan Samsul. Dia gemetar. Nanti minumkan air itu kepada istrimu. Ustadz Samsul bersiap untuk pulang. Jangan sampai lupa Pak. Baik Pak Ustadz. Jali terpaku memandang tasbih di tangannya. Hari itu pun berlalu dengan begitu cepat. Malam pun datang. Ayu tertidur pulas. Hatinya sedikit lega saat mendengar bahwa sang bapak akan menginap di sini beberapa malam ke depan, hingga ibunya benar-benar pulih. Lantas mereka akan bersiap kembali ke rumah lama mereka. Lalu entah kenapa mata Ayu terbuka lebar. Kantuknya hilang begitu saja sehingga ia terbangun. Ayu melirik ke arah jam dinding masih tengah malam, tetapi matanya berlanjut terbuka. Lantas ia segera meninggalkan kamar tidur, berniat menengok ibunya yang mungkin juga sudah tertidur. Ayu berhenti di depan pintu saat menyadari bapaknya sedang sibuk berjikir dengan mata terpejam. Ayu perlahan mendekat ke arah Jali, duduk bersimpuh di belakangnya dan berharap kedatangannya tak mengganggu sang bapak yang masih terus bertasbih. Dari tempat tidur berbunyi, Ayu berkesiap kala mendengar suara tersebut. Pada saat yang bersamaan, mata Juminem membelalak. Mulutnya menganga lebar. Jari tangan terlihat mulai bergerak perlahan. Awalnya lalu bergerak kencang, sehingga Ayu bergegas menahan tangannya. Seluruh tubuh Juminem semakin cepat bergetar. Bahkan kini sudah kelonjotan seperti ayam yang disembelih. Ayu hampir menepuk pundak bapaknya, namun dia urungkan saat Ayu melihat segumpal asap keluar dari mulut ibunya yang terdengar mulai mengerang. Pak, panggil Ayu lirih. Juminem terus mengerang seiring asap yang semakin banyak keluar dari mulut melayang, lalu terkumpul di udara. Jali terus bertasbih. Ayu hanya bisa menggigit bibir kuat-kuat untuk menahan tangis. Asap hitam melayang berubah jadi putih, lalu turun hampir menyentuh lantai di sisi Jalil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Jalil mengucapkannya. Asap hitam berubah putih, keseluruhan membentuk bayangan sosok seorang perempuan berdiri menyampingkan rambutnya panjang, nyaris menyentuh tanah. Dalam balutan pakaian putih lusuh, wajahnya ternyata terlihat tertutup oleh rambut yang juga menjuntai ke bawah. Pak, Ayu semakin ketakutan. Takut sosok itu berjalan, bahwa terlihat seperti tameng langka, tetapi melayang-layang tanpa menyentuh lantai, lalu lenyap di balik tembok. Bapak, ucap Ayu seraya mengguncang-guncang tangan bapaknya itu. Ibu Pak, ibu. Ayu tak berani mendekat saat Juminem terlihat di tepi tempat tidur
dengan terus memuntahkan darah tepat ke dalam baskom yang tadinya berisikan air serta gulungan kertas yang mana kala itu begitu banyak hingga air berubah merah kehitaman. Astagfirullah, ujar Jali yang menatap dengan mata tertegun. Juminem mendongak menatap mereka. Liur di sudut bibir menyisakan darah menetes saat ia terbatuk. Bu, panggil Ayu. Ayu segera mengambil selembar kain bersih untuk membersihkan tubuh ibunya, lalu membantu Juminem untuk kembali berbaring. Dan betapa terkejut dirinya saat sang ibu mencengkram lengannya. Ibu kenapa? Perut ibu tadi begitu mual, kata Juminem yang masih tersedak-sedak. Mereka memandang ke arah kaki Juminem yang bengkaknya hilang. Ajaib, kakinya juga sudah sembuh. Lihat bu, lihat. Antara percaya dan tidak membuat Ayu melonjak kegirangan. Seminggu kemudian di kecamatan yang berbeda, di desa tempat dulu Ayu tinggal, tampak iring-iringan pengusung keranda mulai memasuki pemakaman dua sisi tanah, tumpuk mengapit sebuah liang kuburan. Puluhan orang mulai berkerumun. 4 lainnya menyambut mayat, yang kini acara tersebut berlangsung khidmat, tetapi tidak terdengar suara isak tangis. Seakan-akan mereka datang hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai sesama muslim, bukan karena sedih kehilangannya. Di antara banyak pelayat, salah satunya adalah Jali. Dia duduk menjauh dari rombongan penduduk lain. Dia hanya memakai pakaian kusut yang dikenakannya sejak tadi malam dari rumah Juminem. Kematian Yasini mengejutkan Jali serta warga desa mereka. Dia yang terlihat begitu ceria dan begitu bersemangat, mendadak jatuh sakit. Yasini terjatuh di kamar mandi. Luka di tubuhnya tak kunjung sembuh, justru menjadi borok yang selalu mengeluarkan bau anyir. Dia pun akhirnya mengalami kekurusan badan dan penyakitnya semakin parah. Walaupun sudah dibawa ke rumah sakit di kota, dokter tetap gagal untuk mengobatinya. Dia meninggal dunia di rumah dalam keadaan menyedihkan. Para istri di desanya langsung bersorak gembira kala mendengar kabar kematiannya Yasini yang gempar menggoda suami mereka. Jalil melempar kuntung rokok ke tanah lalu menginjaknya sampai padam. Karena ulah Yasini, dia hampir saja kehilangan istri dan anaknya. Jalil menggelengkan kepala. Sulit rasanya mempercayai jika Yasini tega mengirim santet kepada Juminem. Tapi penyakit yang dideritanya sama persis dengan sang istri waktu itu. Jalil menarik napas dengan berat. Tega sekali Yasini. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah mau mampir ke channel ini. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sekali lagi terima kasih.